Ini adalah kisah seorang pria biasa yang bermula dengan modal seadanya, namun berhasil membangun sebuah kerajaan kerupuk yang kini tembus puluhan juta setiap bulan. Bermodalkan sebuah karung tepung, Asep Charlan berjuang keras untuk mewujudkan mimpinya. Kerupuk mie rasa Dua Putri bukan hanya tentang rasa, tapi tentang perjalanan hidup yang penuh kilau. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Aisani Nuraini, dan saat ini saya sedang berada di salah satu pabrik yang memproduksi kerupuk, tepatnya di Dusun Jetak, Desa Sindang Sari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Adapun untuk pabriknya ini bernama Pabrik Mie Rasa 2P, dan untuk mengetahui seperti apa sih proses produksi kerupuk itu, yuk ikuti liputannya bersama saya. Di sebuah desa kecil di Ciamis, sebuah cerita luar biasa telah dimulai. Sebuah usaha sederhana yang bermula dari modal terbatas kini berkembang menjadi bisnis besar yang menjangkau seluruh Indonesia. Dengan hanya bermodal tepung tapioka dan semangat yang membara, usaha kecil ini mulai dikenal luas. Kerupuk yang awalnya dibuat dengan peralatan sederhana, kini telah diproduksi dalam skala besar dengan kualitas yang terus terjaga. Kerupuk yang dihasilkan kini tak hanya disukai di Ciamis, tetapi juga telah menyebar ke berbagai daerah seperti Garut, Tasikmalaya, bahkan hingga Kalimantan. Produk ini selalu memenuhi standar kualitas yang tinggi, menjadikannya pilihan utama bagi para pelanggan. Dari sebuah bisnis rumahan, kini telah berdiri sebuah pabrik besar yang mempekerjakan puluhan karyawan. Omset yang tercapai setiap bulan bahkan mencapai angka yang fantastis, lebih dari yang pernah dibayangkan. Dengan usaha dan kerja keras yang tak kenal lelah, kini bisnis ini terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi banyak orang, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga produk kerupuk yang telah dikenal di pasar lebih luas. Dari usaha kecil yang dipelihara dengan penuh semangat, kini lahir sebuah industri yang memberikan harapan dan membuka peluang bagi banyak orang. Dengan segala pencapaian yang diraih, harapan untuk terus berkembang pun semakin besar. Kritis yang mula-mula saya pertama modal itu cuma satu karung krecek, digoreng sendiri, jual sendiri, sampai berjalan 2 tahun. Nah, habis itu mungkin ada rezeki, saya pengen nyoba-nyoba cari pedagang. Biasanya nggak pedagang, 1 orang, 2 orang. Sambil berjalan itu beli krecek, itu bukannya bikin, beli krecek sampai 6 tahun. 6 tahun berjalan. Nah, udah gitu punya modal dikit, beli mesin. Produksi sendiri. Produksi sendiri, mesin 1. Dapat 3 kintal per hari. Terus kok lapangan kok bagus pasarannya. Dia lagi mesin, terus bilang ke ini, ya ke bank, itu saya mau pinjam modal, alhamdulillah kasih. Sekarang udah punya berapa mesin Pak di pabrik? 7 mesin. Ya. Kalau pekerja? Kerja 28 orang. Itu 7 mesin kapasitas untuk berapa ton? 2,5 Sehari ya? sehari. Kalau berjalan, kalau ini kan cuma jalan 6, paling 2 ton dapat Sehari. ya. Itu bahan bakunya apa aja sih Pak? Bisa diceritakan proses pembuatannya, tahapannya? Pembuatannya ya itu asal mulanya dari tepung tapioka, itu dari singkong, Ya. itu kan sudah diproses di sini. Kalau pakai kerupuk ini semi open, nanti ini bumbunya biasa diracik pakai ini, digodok dulu, baru digodok langsung dimasukin ke mesin galok, itu mesin pintal. Nah itu kan proses pertama, awalnya dari bumbu, semacam bumbu itu udah kecampur di situ. Dicampur di mesin itu ya? Digolang-golang udah jadi, baru dicetak ke mesin. Mesin langsung di open, dijemur. Kalau nggak ada panas di open semua gitu. 3 jam kering, dientas, dijahit gitu, baru dipetikan pakai mesin juga tadi yang budak-budak itu. Iya. Terus Atau ada yang manual juga ya tadi? ada yang manual, ada yang itu ada. Kalau yang manual itu yang pakai mesin nggak rotok, pakai manual. Di karungan ya, terus di kilo 30 kiloan per karung. Udah siap edar, nanti ditimbun gini dulu di gudang, kumpulin. Untuk pemasaran udah kemana aja Pak?
pemasaran yang dekat-dekat Ciamis banyak, mungkin ada 4 tempat daerah Ciamis itu yang goreng-goreng kecil-kecilan. Terus ke Garut 3 tempat, Sukabumi 2 tempat, Bandung 4 tempat. Ya paling jauh ya Siak sama Kalimantan. Kalimantan. Kelihatan di pasaran kalau kerupuk kan kebanyakan yang suka ya. Jadi kita kalau kelihatan ke depannya kok kayaknya bakal cerah gitu. Apalagi kita kalau bisa bikin bumbu yang sama orang lain disukai gitu. Jadi ya prosesnya ke depannya kalau kerupuk itu kalau makanan nggak gampang bosen lah intinya. Semua kalangan kan bisa makan gitu. Pernah sih, bukan pernah lagi, sering sih malah ya, sering. Rasanya tuh enak. Kalau buat lauk juga cocok lah sebenarnya gitu. Dan nggak apa ya, di lidah tuh nggak nempel gitu, nggak di gigi nggak nempel, kan suka ada yang gitu ya. Seperti itu gitu. Terus melihat industri UMKM yang ada di Dusun Cetak ini seperti apa sih, bisa menyerap tenaga kerja atau seperti apa? Pandangan sebagai warga yang dekat ya dengan pabrik. Ya alhamdulillah sih kalau buat UMKM di sini tuh banyak juga yang bisa apa ya, ada yang bisa menyerap tenaga kerjanya lebih banyak, ada yang emang masih barulah UMKM-nya, jadi masih belum bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Mungkin itu yang banyak ya. Kalau buat pabrik kerupuk ini, kerupuk mie rasa 2 putri ini ya 2P ya, alhamdulillah itu udah bisa menyerap tenaga kerja dari satu desa, malah ada yang juga dari luar desa juga ada gitu. Kalau di sini alhamdulillah udah banyak kerjanya gitu.